Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Undang-Undang IKN ini terdiri dari 54 halaman dan di dalamnya tercantum 44 pasal yang mengatur dari mulai perbatasan, luas wilayah, hingga peraturan pemilihan umum di IKN baru. Untuk luas sendiri, menurut Undang-Undang IKN baru akan memiliki luas wilayah daratan sekitar 256.142 hektar dan 68.189 hektar untuk wilayah perairan laut. Untuk pemilu di IKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang berisikan jika ibu kota negara baru hanya melaksanakan pemilihan umum yang bersifat nasional. Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional, bunyi pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Yang dimaksud dari pemilu tingkat nasional adalah melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum DPR, dan pemilihan umum DPD. Untuk itu, masyarakat yang berdomisili di IKN baru nantinya tidak perlu melakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Hal ini dikarenakan IKN baru nantinya dipimpin oleh kepala otorita yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo setelah melakukan konsultasi dengan DPR RI. Dalam Undang-Undang IKN ini juga mencantumkan kewenangan khusus yang dimiliki kepala otorita yang ditunjuk Presiden RI. Kekhususan sebagaimana dimaksud termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan ibu kota Nusantara dan daerah mitra, bunyi pasal 12 Undang-Undang IKN. Hingga saat ini, sudah beredar sejumlah nama yang dikabarkan akan menjabat sebagai kepala otorita IKN baru nantinya. Pada 2020 lalu, Presiden Jokowi menyebutkan 4 nama yang menjadi calon kepala otorita di IKN baru, yakni Bambang Brojonegoro, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Tumiana, dan Pak Azwar Anas. Undang-undang ini juga mengatur tentang sumber dana pembangunan IKN yang berasal dari 2 hal, yakni APBN dan sumber lain yang sah. Dalam mendapatkan sumber lain yang sah, nantinya pemerintah setempat dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan atau pungutan khusus. Pemungutan pajak ini nantinya diatur dalam sebuah regulasi Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR RI. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis, mutandis sebagai pajak khusus dan pungutan khusus. Bunyi pasal 24 ayat 5 Undang-Undang IKN.